Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah punya anak, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan segera Allah beri anak. Balik dari situ tengah jalan hamil langsung. Yang punya hutang, mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang hutanginya. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Bapak Wakil Bupati kita yang kita cintai, Bapak Fahrul Rafi SIP MHSC. Tadi Pak Wakil Bupati, saya datang jam 8.45, sudah datang ke situ. Lalu protokol memberikan informasi, Bapak Wakil Bupati kita KTD sedang di Tekarang, sekitar setengah jam lagi perut nyampai. Jamaah semuanya nyaut. Saya bingung ikut kesukian atau tidak lama. Tapi yang jelas di mana-mana saya ceramah itu paling suka ibu-ibu kalau didatangi oleh pejabat. Betul Bu? Apalagi ibu-ibu BKMT, kalau pejabat datang, caleg ke bupati ke wakil bupati, disambutnya pakai gendang. Lagunya ya dana ya dana. Kami nak minta dana. Ya dana ya dana, ya dana ya dana, ya dana dana, la 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 la. Bahan cair dananya. Barang tukang sautnya salah. La 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 la. La kan bahasa Arab, artinya tidak. Tidak, 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 tidak. Itu tidak cair lah ya. Nah, lalu kemudian saya tadi di tengah jalan sedang ngobrol dengan yang jemput saya, namanya Pak Nadiman. Sempatlah bahas tentang Pak Wakil ini. Teringat saya bahwa saya belum berteman di Facebook. Saya nak cari Pak Nahropi lah. Saya nak tambahkan sebagai pertemanan. Begitu saya cari Nahropi. Rupanya dia yang dah konfirmasi ke saya. Dan saya lihat dah setahun dah saya tanggapi. Kerewaknya ke Ustadz Hatoli. Wakil Bupati tidak dikonfirmasi. Saya mohon maaf Pak, saya kan biasanya mau nak konfirmasi saya lihat dulu, kira-kira penting baru saya konfirmasi. Karena waktunya musim musim pilkada, jadi saya agak jage-jage. Pakai baju pun kadang-kadang hati-hati. Undah warni kuning, ada Ustadz Hatoli mendukung Partai Golkar. Saya ceramah, ada 3 syarat kalau kita anaknya mau jadi yang soleh. Karena foto cekrek dukung nomor 3. Ini saya tidak mau seperti ini. Nah jadi itu saya mohon maaf. Dan baru hari itulah berteman dengan Pak Nahropi di Facebook. Dan yang paling penting sebenarnya ibu-ibu bertemanlah saya di YouTube. Tonton video ceramah, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Hampir berarti beserta rombongan lah Pak Wakil Bupati yang kita hormati, Ibu Bapak, beliau Pak Nahropi sudah 5 kali hadir mendengarkan ceramah saya langsung, dan itu lakat semuanya, bukan datang sambutan balik dah. Kalau ada pejabat rajin hadir di majelis ilmu, bersaksilah kita semuanya bahwa ia adalah orang baik.
Ini orang soleh, orang baik, rendah hati. Kadang-kadang di kampung saya ceramah, dulu nak jadi Pak Dusun dah lawa. Saya ceramah, apa kata pembawa acara, Bapak Dusun atau yang mewakili, Pak Kades atau yang mewakili, Pak RT pun atau yang mewakili. Tapi saya tidak marah, karena zaman kini orang suka pakai wakilkan. Sampai-sampai biar di masjid ramai, biar kacik ramai, ayahnya si A. Saya dah tanya, ayahmu kemana? Kang saya ke masjid. Kami mewakili aja Pak Ustaz. Nanti di akhirat yang masuk surga wakil nih. Yang diwakili masuk neraka jahanam. Kemudian yang kita hormati Kepala Madrasah, apa nama madrasah ini? Miss Al-Azhar, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Azhar. Namanya Pak Asmadi, SPDI. Bapak tadi pantun harus saya balas. Adat orang Melayu kalau pantun tuh harus dibalas. Nanam selasih di tapi padi, selasihnya dari kuali. Terima kasih Pak Asmadi, mukanya lebih ganteng dari ayah saya. Sini lagi. Anak raja memakai katun. Katun dibeli bersamaan dengan triplek. Memang dah pandai Pak Asmadi di pantun, walaupun masih melihat teks. Kemudian yang terhormat, pokoknya bahas yang terhormat aja Pak. Habis juga waktunya lama-lama. Saya tidak ambisi nak ceramah lama-lama, karena dari sambutan Pak Asmadi tadi ini acara takor. Khawatir saya baliknya, makasih hinyan Pak Ustadz, makasih hinyan. Makasih hinyan juga. Tapi dah tenang hatinya, dah digenapkanlah Pak Wakil jadi 14 juta. Tenang dah ya. Allah nyanyi tidurnya kalau ya. Nah, kemudian yang kita hormati, ini sponsor kita dari CV Muda Cendekia Indonesia. Ini abang saya aslinya Nurang Galing. Beliau orang Galing, saya lahir di Galing. Bulak Pak Ustadz Atelit, bulak kutunjukkan KTP ku. Aku lahir di Galing. Tanggal 5 Januari tahun 1992. Umur saya sekarang 30 tahun. Insya Allah rencananya meninggal 2055. Ya berencana, tidak ada apa-apa. Pemerintah kita kan dah punya KB keluarga berencana. Berarti kita harus berencana. KB keluarga berencana, 2 anak cukup. Walaupun saya tidak setuju Pak Wakil. Saya lebih setuju 2 istri cukup. Saya jadi bupati, saya buat program ini, buat bini cukup. Oh, berarti Ustaz nak nyalon jadi bupati? Nah, ya. Saya tidak berambisi nak berebutan kursi dengan bupati. Kenapa? Di rumah dah banyak kursi. Maka biar berebut. Bupati, wakil bupati, caleg, kepala desa harus keluarkan duit sekian ratus juta nak dapatkan kursi. Ustaz Hatoli nggak anjaring, ceramah Banten dapat kursi. Kalau ya aku balik Pak. Soalnya takut ya Pak ya. Saya agak aneh ceramah hari itu. Tapi nih, saya lihat banyak ibu-ibu dari bapak-bapak. Sekarang belum balik. Jangan-jangan di situ 1 bapak 2 ibu. Mohon maaf, semuanya lah Pak Camat, Kepala Desa, Bapak Ibu, Dewan Guru, adik-adik semuanya tidak bisa nak disebutkan semuanya. Karena kalau disebutkan semuanya jadi tidak ceramah, nafsir, habis waktunya. Walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kalau dah ceramah di sekolah seperti ini, apalagi ibtidaiyah, saya melihat anak-anak kita yang masih sangat muda-muda, teringatlah saya dengan sebuah pidato dari Dr. Mangunkusumo.
Ngapain dong? Udah diberi air. Takut mati Pak Ustadz yang panas. Di sini kipas. Di situ kan sih ada. Nampak enak nyiksa saya loh. Lama kipasnya pun sih ada. Tapi saya harap maklum karena dah dapat bocoran takut tadi. Kanan. Saya masih bisa bertahan dibandingkan ibu bapak yang di bawah. Saya lebih milih duduk, sebenarnya itu dah melanggar kode etik. Kita di atas, orang tua di bawah. Ia menurut ajaran orang tua saya itu dah melanggar adab. Tapi banyak ingat bacaannya tuh. Lamanya dah saya ceramah Pak, baru ikutlah mejanya kursi. Kalau Bapak membuat walimah, buatlah walimah sampai orang sibuk. Lamanya kedah saya jadi penceramah, baru itu airnya pakai tempat dulu. Ikut malu kan gitu. Ya Allah, tapi tetap saya suka lihat anak-anak generasi ini. Saya ingat dengan pidato Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau waktu itu sekolahnya di Belanda. Tahu ke Belanda Bu? Tahu? Suah ke sini? Suah. Kami. Dr. Cipto Mangunkusumo dia sekolah di Belanda. Lalu dia balik ke Indonesia, dikumpulkannya anak muda Indonesia. Lalu beliau pidato di depan seluruh anak muda Indonesia pakai bahasa Belanda. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Apa kata beliau? Ini dia pidato pakai bahasa Indonesia. Kalah suaranya. Api aja ku baca udah ceramah tuh dah. Orang meri air ku baca. Jadi saya dari tadi kalau ada orang sambutan ya saya dengar. Nah, lama-lama jadi bahan ceramah saya gitu. Tapi lama-lama kan habis waktunya. Kata Dr. Cipto Mangunkusumo, dia pidato depan anak muda Indonesia pakai bahasa Belanda. Bapak Ibu tidak usah khawatir yang tidak ngerti kalau saya terjemahkan ke bahasa Sambas. Kata beliau di depan anak muda Indonesia pakai bahasa Belanda. De toekomst van ons land en ons volk het heden. Kalau gak dapat. Ngajak ngerti dia. Itu bahasa Belanda. Dengarkan betul-betul. De toekomst van ons land en ons volk het heden. En de toekomst van ons land en ons volk zonder muklah kemakan. Ada yang tahu ke artinya? Yang tahu hadiahnya umroh. Yo, umroh 33.500.000. Nah, ini hadiahnya. Kalau kita jumpa di depan Masjidil Haram, pagi umroh sami-sami dengan saya pertengahan Agustus insya Allah. Yang mau, yang tidak usah lah. Kata beliau, de toekomst van ons land en ons volk, nasib bangsa di hari-hari mendatang ditentukan oleh anak muda hari ini. En de toekomst van ons land en ons volk zonder muklah kemakan. Tapi jika anak muda hari ini loyo, malas, maka nasib bangsa yang akan datang akan lebih buruk daripada hari ini. Makanya tepuk tangan pas makin. Termasuk lambat aturan tanggapan ini. Jadi anak-anak kita ini, anak didik kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu guru,
Betul tadi kata Pak Wakil, untuk menyiapkan generasi pemimpin Sambas yang akan datang bukan semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerjasama kita semuanya, tanggung jawab kita. Bagaimana nasib Sambas 30-40 tahun yang akan datang? Anak-anak kita lah jawabannya. Sekarang saya pun ikut saja sebagai ustadz yang terkenal. Perasaan saya aja. Karena kan saya dah melihat baliho saya di Ketapang, di Kuburaya, Sintang, Pontianak, sampai ke Kayong Utara. Si An yang viral macam saya nih saya. Sombongnya Ustaz ya. Sombong sih tidak juga, tapi kerewak dah pasti. Saya sebagai Ustaz tadi melihat generasi anak-anak kita sekarang. Dulu ketika saya masih anak-anak, kalau tengah hari tidur siang, ada Pak Labai, Pak Haji main ke rumah. Apa kata umat saya? Langsung dibangunkan. Nong, bangun. Ada Pak Labai, Pak Haji main, salaman cium tangan. Cuma nak salaman dibangunkan tidur siang. Apa kata ayah? Itu anak kelima, ayah yang paling tua, ayah yang paling bungsu. Gaya dulu orang tua ngajarkan menghormati orang tua. Sekarang saya dah jadi ustaz, main ke rumah dia. Begitu saya datang, anaknya mainkan HP semua itu. Nong, salaman ada Ustaz Hatoli, hina. Salaman bantar ya, nah. Saya disuruh nyium tangannya. La ilaha illallah. Ini dah rusak generasi kita. Dulu kalau kita nak nyebrang pergi piai, waktu zaman belum ada HP, bisa kita saling tegur, saling sapa. Bapak dari mana? Dari Sambas. Sambasnya di mana? Kecamatan Sejambung. Dekat dengan Pak Haji Leman. Oh, dekat. Masih ada hubungan keluarga? Masih. Ayah Pak Haji Leman dengan ayah saya masih sami-sami ayah-ayah. Bisa ngomong. Sekarang dia di seteher nunggu antrian motor. La kalam wala salam. Tidak ada ngomong, tidak ada salam. Masing-masing sibuk dengan HP-nya. Kalaupun ada kawannya pingsan di samping, bukan ditolongnya, difotonya. Masukkan ke Facebook, ada orang pingsan di samping. Yang kasihan tolong like and share. Kasihan. Ini akhlak yang udah berubah. Makanya acara pada pagi hari ini kita berharap kepada seluruh bapak ibu guru memberikan pendidikan di sekolah. Ustadz Hatoli mengingatkan dari bawah, pemerintah membuat aturan dari atas. Kita semuanya kerjasama, insya Allah sama Serambi Mekah akan terwujud Serambi Mekah kedua. Itu dia, makanya diajarkan di sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berprofesi sebagai guru, beruntunglah, bertuahlah, the best pokoknya guru. Kenapa? Hidup yang tidak pernah mati adalah profesi sebagai guru. Kalau mau hidup tidak pernah mati, jadilah guru. Kenapa? Jasad boleh tertanam dimakan cacing tanah, tapi ilmu yang dah diberikan kepada murid, dia sholat, dia puasa. Itu ceramah. Baru tapi tanah. Nah, jadi guru. Apa arti guru? Guru itu artinya digugu dan ditiru. Makanya jangan sembarangan jadi guru. Digugu dan ditiru. Siapa yang digurunya? Murid. Apa yang ditirunya? Semuanya ditirunya. Kalau guru ya rok pendek, dia mulai nak rok pendek juga. Kalau sampai kalau guru ya merokok, gaya merokoknya pun ditirulah murid. Kalau bulat asap guru, bulat juga asapnya. Ustaz Hatoli tak tahu saya dolok gaya. Saya dalam kelas ada guru, kalau dia ngajar, bantar-bantar musafal. Boleh sapa, boleh saja usapa lah. Begitulah kak dia ngajar keluar dari lokal, apa kata kawan saya? Ustaz Atoli, udah belum Ustaz waktu ya? Atoli tahu ke kamu? Apa? Guru kita tadi kayak 47 kali dia musafal. Jadi kisah musafal pun dah kami perhatikan. Nah itulah makanya guru digugu dan ditiru. Makanya ajarkan yang baik-baik kepada anak-anak kita. Nak, kalau makan baca doa. Anak-anak kalau makan pakai tangan kanan. Anak-anak kalau makan duduk bersandar diri. Kenapa bu tak harus pakai tangan?
sanak diri. Inna yasrobanna syaitan, sesungguhnya setan yang minum biyadil usra, dengan tangan kiri. Setan minum pakai tangan kiri dan setan yang berdiri. Sampai yang makan berdiri dan pakai tangan kiri ya setan. Nah, Bu, iya ada bapak Bu, dia makan berdiri pakai tangan kiri, ya setan. Makin jangan heran, nafilah murid tuh aku ngajar tandaan masuk-masuk, barang yang ngajar ya setan, muridnya jadi hantu. Ajarkan yang baik-baik kepada anak-anak kita, maka pahalanya akan terus ngalir. Cuman sayang, guru-guru kita itulah tadi masih kacik daripada yang diharapkan. Honor, guru honor apa yang tidak kasihan kita Pak Wakil melihat ini. Kasih nak netes saya baca saya. Tapi itulah guru. Guru itu dilatih keikhlasan di dalam hatinya ketika dia memberikan ilmu. Ustadz Hatuli cuma bisa ceramah, baliklah guru, gaji yang memadai, kesejahteraannya dilihat, diperhatikan. Itu saya cuma bisa ngomong, tapi kalau wakil bupati bisa. Dibuatkannya aturan, perda, perbub, guru-guru honorer, sumenya gajinya rata-rata sama dengan UMR. Gaya dia. Oke, gajinya ditinggikan. Jadi bunyinya tidak yakin saya. Atau dia sukan dengan Pak Wakil. Minta maaf Pak, itu ya nyambung aspirasi rakyat tuh ya. Saya kan rakyat, jadi tahulah saya. Ibu bapak, anak-anak kita ini generasi yang akan datang, yang akan memimpin Sambas. Maka untuk mengatasi yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, tingkat asusila nomor 1 nggak lain nggak bukan pendidikan agama. Pendidikan agama. Kalau dah anak paham agama, tahu dia cari menghormati orang tua. Saya tadi sempat begitu masuk, disambutlah anak-anak salaman, cium tangan. Itu dah akhlak yang betul. Saya suah ceramah di sebuah sekolah. Ada anak SD rambutnya macam nak durian. Merah, kuning, hijau, abu-abu. Desubang. Jumpa dengan saya bukan assalamualaikum, metal. Apa kabar Pak Ustaz? Dikeluarkannya tanduk setan. La ilaha illallah. Maka solusinya tidak lain adalah agama. Laisa minna, nak ku akui sebagai umatku, kata Nabi, malam yarham sohirona, sampai orang tua yang tak sayang kepada anak-anak, malam ya'rif sarafa kabirina, atau anak-anak dia muda dan hormat dengan orang yang lebih tua. Laisa minna, kata Nabi, bukan golongan umatku. Makanya setiap kita sambutan kita pun mengatakan yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Itu adalah sunnah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masukkan anak ke sekolah agama, insya Allah nanti 10, 20, 30 tahun yang akan datang, baru ibu bapak akan merasakan indahnya, nikmatnya punya anak yang soleh dan solehah. Ini madrasah ibtidaiyah swasta, sekolah agama. Saya lupa tadi nanya dengan Pak Wakil, betul nggak anaknya sekolah di pesantren Usuluddin Singkawang? Lihat, Wakil Bupati aja nyekolahkan anaknya sekolah pondok pesantren. Kenapa? Karena setelah nanti mati, Bu, dengan dok, nanti ibu kan jak mati doi. Bapak-bapak mati tak? Pak Wakil, Pak Camat, Ustaz Atoli, Nudi. Kita semuanya nanti akan mati. Setelah kita mati, semuanya nanti akan putus. Zamatal insan, kalau mati manusia, in koto'a amaluhu, putus semuanya amalnya, putus semuanya. Yang rajin sholat, mati, putus. Nggak ada orang yang dah mati sholat. Ada orang yang dah mati sholat? Nggak ada. Misalkan, misal nih Suk Pak Asmadi mati. Misal nih. Lagi. Terima kasih. Saya panitia Ustadz Atoli ceramah nusahiinya nih orang. Tak air, tak tisu.
Tapi udah anjak dibukakannya tuh gimana kita nanti dibukakan. Balik-balik kawan tarik ya. Nah, kalau isok rusak Pak Asmadi mati, misal untuk Pak ya misal. Mudah-mudahan tidak anti jadi. Tapi buruk misal gak pucat kayaknya. Misal isok Pak Asmadi mati. Karapinya nyambutkannya. Itu kejadian Pak. Yang betul mati ke meninggal. Meninggal. Kita lihat ayatnya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Yang betul ya mati. Suah kenangan orang baca ayat inna solati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Ya siap. Jadi yang betul mati. Nah, misalnya itu Pak Asmadi mati. Misalnya itu aja apa dia? Besok hari apa? Selasa. Hari Selasa Pak Asmadi mati. Misal. La ilaha illallah, ya misal. Dah dimandikan, dah dikafankan, dah disolatkan, dah ditanam di pemakaman muslim, selesai. Tiba-tiba hari Jumat ada dia sembahyang Jumat. Pasti orang bubar ketakutan, mantunya nampaknya. Kekabar kata Pak Asmadi, yang muncul orang di sampingnya. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kalau aku satu tapi kau udah mati. Dah ada orang yang dah mati ya sholat, putus semuanya amalnya. Yang rajin ngaji BKMT mati. Dah ada orang dah mati BKMT, tapi ada pahala yang akan terus ngalir. Walaupun dia dah mati, akan terus ngalir pahalanya. Apa dia? 3. Berapa Bu? Berapa Pak? 3. Yang pertama adalah amalin jariyatin. Amal jariah. Kata Pak Asmadi tadi, itu tanah di samping nak dibebaskan. Betul? Betul ya? Ada orang nak jualnya. Ada ke situ orangnya. Biar ku ceramahin dulu dia. Sekalian kau wakafkan tanpa dibayar. Sengaja tak datang deh. Kalau diundang siapa ya? Harusnya diundang dia Pak. Taruh di depan dengan Pak Wakil. Biasanya undangan pejabat takut dia Pak. Ini Pak saya berikan aja Pak. Harus nak tangkap saya Pak ini. Tanah mungkin memang nak dijual bagaimanapun kita perlu duit. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang dah mati pun perlu doa. Kita sebenarnya perlu duit. Time is money. Waktu adalah duit. Tadi kata Pak Asmadi. Ini orang mau berwakaf sebenarnya. Tapi bagaimanapun tidak boleh juga kita tinggalkan yang menjadi kebutuhan pokok kita. Makan, pakaian, tempat tinggal itu kebutuhan pokok. Mungkin nanti mau dilelang, dijual, tapi tidak semahal seperti biasanya. Maka bapak ibu yang ada rezeki, kelebihan rezeki, ikutlah bantu berinfak. Bisa nak bersedekah, berinfak. Karena sedekah dengan infaknya tidak sama. Kenapa? Apa bedanya? Kalau infak pasti duit, sedangkan sedekah belum tentu duit. Apa contohnya? Senyum. Tabassumika biwajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu ya sedekah. Makanya kotak-kotak yang ada di masjid, di madrasah, usah nak ditulis kotak sedekah. Kalau tiap kali lewat senyum nak ambil. Pas lewat, lewat lagi. Kau tak senyum kotak lewat sedekah. Tulislah kotak infak karena isinya dah pasti duit, kata orang sini. Duit. Berinfak. Kenapa? Harta yang kita sedekahkan, amal jariah, itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita. Apa yang kau makan akan busuk. Bu, ibu. Ibu suka ke makan nyaman. Banyak bapak-bapak tuh suka makan nyaman. Biasanya pagi ke restoran yang paling mahal, buat porsi 1 juta.
sebelum dimakan dipoto dulu. Update status, porsi makan 1 juta. Ada yang model gini. Yang kita makan sebenarnya akan busuk. Saya Ustadz Hatoli ini, parut saya tuh sudah membusukkan 3 ton beras. Saya dah hitung setahun saya menghabiskan berasnya 1 ton. Umur saya 30, jadi dah 3 ton beras saya habiskan. 100 ton dalam 1 tahun. Itu baru beras tolen. Belum termasuk cabai, jaring, patai, padak, belum masuk. Tetapi kotoran manusia, maaf, kalau dibandingkan dengan kotoran binatang, tai ayam, tai kambing, tai sapi, disiramkan ke cabai, ke lade, subur cabai lade. Tapi kotoran manusia, coba siramkan ke cabai, layu semuanya. Saking gak begune nih manusia. Makanya harta yang kita makan, makanan yang kita makan yang mahal-mahal akan busuk. Ma'akal tafa'ablaita, apa yang kau makan akan busuk. Malabista fa'ablaita, apa yang kau pakai semuanya akan lapuk. Bu, ibu tuh yang paling banyak pakaiannya, betul? Bagi undangan 5 tempat sehari 5 kali ganti pakaian. Bapak-bapak nak bajunya kesahiye, itu lempol. Kalaupun baju koko ya ada gerendek-gerendeknya sikit-sikit nak angin. Lah, pakai baju dinas rata itu ya pakai baju dinas. Nanti dah mati tak ada orang mati buat baju dinas. Sebenarnya tinggal. Ibu-ibu nih banyak pakaiannya, disimpan di lemari. Tasnya pun banyak, betul? Coba lihat ibu-ibu hampir semuanya bawa tas. Sampai suah saya tanya, Bu, ngapain setiap ada acara ceramah ke BKMT kita malam bawa tas? Ya Allah Pak Ustadz, sampai tahu nanti di acara ada kue. Nanti kue ingat dengan anak membungkus Pak Ustadz masuk dalam tas. Kalau ada melihat pisang, ingat yang lakiku Pak Ustadz masukkan. Nah ibu-ibu ini dia bawa pisang baliknya. Kalau bapak-bapak kan tidak perlu bawa tas sih. Kenapa? Karena dari rumah dah bawa pisang seorang. Pisang. Ibu-ibu yang banyak tas, baju, nanti di akhirat akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beli baju itu, beli tas itu sesuaikan aja dengan kebutuhannya masing-masing. Ibu, yang ibu pakai nanti semuanya akan lapuk. Coba angkat tangan yang ada cincinnya, angkat. Angkat. Yang ada cincinnya. Si Ani, mau itu dan dibawanya. Coba kalau anak pagi arisan atau prasmanan, 5 igit jarinya, 5 igit cincinnya. Jalannya pun dah milih. Mana Bu arisan? Nak nyaratkan cincinnya yang 5 igit. Pakailah cincinnya sebanyak-banyaknya. Mati semua sampai lapasitnya sige-sige. Lakinya. Kakak iya siapa yang makanya? Bini barunya. Asik kan kau habis hancur hari itu kau. Kalau ada galang cincin emas yang kau infakkan untuk membebaskan lahan di samping itu, ialah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu. Aduh, kata ibu Pak Ustadz Hatoli ceramahnya daan sadap. Giliran mati kita tolen, kata ibu. Oke, kalau gitu kita balik bapak yang mati. Nih, bapak-bapak nih yang banyak duitnya. Betul, Pak? Dan betul-betulnya terang. Kita tidak bisa nilai orang dari penampilannya. Ada orang pendek kacik hitam hidup lagi tapi banyak duitnya. Ada orang ganteng putih tinggi buka dompet 2.000. Bapak-bapak ini orang kaya sebenarnya. Bapak banyak duit, beli oto, banyak duit, olah rumah, banyak duit, olah ruko, banyak duit, olah walet, nak sampat, nak bersedekah, kakaan ngopi pagi-pagi, mati. Apa kata bininya? Otomu ku ambil, rumahmu ku ambil, waletmu ku ambil, sawitmu ku ambil, semuanya ku ambil.
nak kupakai kawin dengan brownies berondong manis. Yang nak nyimpan hartanya simpanlah, simpan. Satu saat dia akan keluar dengan caranya seorang. Yang nak nyimpan harta paling ke dapur di lokek alias retok pindangam. Yang nak retok silakan. Tapi akan tiba masanya dia yang akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dia. Percaya? Percaya. Satu saat harta itu akan meninggalkan kita. Gimana caranya? Ibu-ibu, bapak-bapak yang kaya, rumah bagus, oto ade, tanah luas, tapi nak mau nak bersedekah, simpan. Takaan duduk sadap-sadap, tiba-tiba terasa kaki, terasa kapuk itu. Begitu dibawa ke dokter, ternyata kena penyakit stroke ringan. Kata dokter, Pak, kalau itu tidak segera diatasi, Bapak akan kena stroke berat. Harus dibawa ke Jakarta. Kata dokter di Jakarta, itu harus dibawa ke Singapura, harus diamputasi, ganti kaki palsu. Bawalah ke Singapura, datang dokter Cina, bawa tukul kacik, martil, namanya hammer, palu kecil, tukul kacik. Ditukuknya pelakut bapak, hanya lapuklah lama pakai. Ini harus segera diamputasi, dipotong, ganti pakai kaki palsu. Berapa satu kaki? Satu kaki 40 juta. Kaki satu lagi 40 juta. Ongkos masang 20 juta, pas 100 juta. Namanya duit antu dimakan setan. Nah, gimana Pak? Dah terasa ke pelakutnya? Dah? Nah, hati-hati. Jangan balik nyimpan tang simpan deh. Satu saat dia akan keluar dengan caranya seorang. Sekarang Bapak Ibu pilih mana? Pilih kaya tapi penyakitan, atau pilih rajin berinfak sedekah tapi sehat? Mau pilih tapi sedekah. Sudah habis. Siapa waktunya tuh? Saya minta maaf ini, tidak ada naruh jam tangan tadi ya. Udah jam 11.15. Kakak itu kita kan makan nih. Adik siap makan itu. Katanya. Tahu kan gaya dan datang dari. Allah. Nah, jadi berinfak tapi tetap sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Beramal jariah, bangunlah sekolah. Setiap anak yang belajar alif-alif, belajar Al-Quran di situ, ibu bapak yang dah mati dapatkan pahala yang sama dari anak-anak. Yang di situ, di lokal itu, nanti ada anak belajar membaca Al-Quran. Alif Lam Mim. 3 huruf alif lam mim, 1 huruf 10 pahala, kali 3 30 pahala. Yang di lokal belahinun lain ngaji murid nanti ngaji, dia belajar tasrif, dia belajar mahfuzat, manjada wajada. Siapa yang manjat sakit dada. Setiap orang yang belajar di situ dapat pahala, kita yang dah mati dapatkan pahala yang sama. Mau tak Bapak Ibu? Jangan ada dusta di antara kita. Yang kedua, kata Nabi, yang akan terus ngalir pahalanya adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini tentunya profesinya guru-guru lah. Yang bermanfaat, ajarkan yang baik-baik. Tapi kalau ngajarkan yang jahat juga, ada namanya dosa jariah. Dosa jariah itu ada juga, makanya tinggalkan yang baik-baik. Yang ketiga, saya percepat sedikit karena waktunya dah habis. Boleh saya izin minum dulu? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang acara ini didukung oleh CV Cendekia Indonesia. Itu ceramah pasar honor. Ini dah lengkap kan ini saya sebutkan nih. Saya pernah baca sebuah hadis, Nabi itu minum. Nabi minum dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ketika kulihat Nabi minum, maka hilanglah hausku. Saya heran, yang minum Nabi, yang hilang hausnya Abu Bakar. Kenapa? Saya baca penjelasannya di bawah.
Kenapa Abu Bakar hilang hausnya saat melihat Nabi minum? Karena Abu Bakar dah sangat cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi yang minum, Abu Bakar yang hilang hausnya. Tadi pas saya minum, Bapak Ibu gimana? Mungkin haus Pak Ustaz. Dapat adalah kakak ceramahnya. Yang terakhir, yang akan terus ngalir pahalanya kalau kita mati, awaladin solihin yad'ulahu, anak soleh yang akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pak Ustaz, saya mau anak saya masuk sekolah agama ke pesantren kaya, tapi saya tuh penyaluk Pak Ustaz. Oke, ke pesantren tak bisa, cari yang dekat madrasah ibtidaiyah swasta Al-Azhar sarang Gunung Kuali. Dah nerima pendaftaran murid ke belum? Belum? Bila guru buka? Daftarkan anaknya ke sekolah agama. Ibu-ibu, bapak-bapak, tak usah khawatir. Anak kita sekolah agama, sekolah madrasah. Apa dah Pak Ustaz? Sekolah ke madrasah. Paling kalah dia tamat, nanti dah lulus gelarnya SPDI, Sarjana Pembaca Doa Indonesia. Salah, coba tanya Pak Nahrofi. Ayah beliau Pak D. Haji Burhanuddin dulu lulusan madrasah kan? Kalau Bapak sendiri tak tahu saya. Madrasah, beliau jadi bupati 2 periode. Jangan kira lulusan madrasah nggak bisa jadi bupati, dia bisa jadi caleg, bahkan dia bisa jadi gubernur. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu nanti walaupun lulusan dari madrasah ada yang jadi bupati. 40 tahun yang akan datang tapi untuk yang akan datang masih Pak Nahrofi. Insya Allah. Kenapa ini orang baik harus kita dukung Pak. Berdosa Bapak Ibu orang baik tak didukung. Saya tak bisa nak dukung beliau. Kenapa? Beliau lebih besar. Saya kan kurus mana nak dukung nih. Jadi sekolahkan anak sekolah agama. Paling tidak kalau isuk rusak Bapak Ibu mati, dibacakannya surat Yasin, dibacakannya ayat kursi, dibacakannya Al-Fatihah. Nanti dia bersedekah, berinfak, berwakaf atas nama orang tuanya. Nyampai ke sedekahnya Pak Ustaz, nyampai. Karena ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ummi mata, umat saya meninggal, apa atas sedekah anha, boleh ke aku bersedekah atas nama umatku, wahai Rasulullah. Kata Nabi, tersedak, bersedekahlah, pahalanya sampai. Ada yang tak jaya situ sampai, yang tak jaya mati dulu. Kalau kami sedekah atas nama dia, undaan balik lagi dari situ, berarti nyampai. Sudah nyampai Pak Ustaz, nyampai. Nabi yang langsung ngatakannya, doa anak yang soleh, bersedekah atas nama orang tua, nyampai. Yang orang tuanya dulu miskin, tapi dah meninggal, dah sempat bersedekah. Sekarang Bapak Ibu jadi anak yang kaya raya, bersedekahlah, berinfaklah, bebaskan lahan itu atas nama orang tua, dapat pahala yang sama, insya Allah. Itu kalau anak yang soleh. Coba kalau anak antu, Bapak Ibu mati, bukan dibacakannya tahlil, bukan dibacakannya surat Yasin, bukan dibacakannya ayat kursi, apa? Diundangnya organ tunggal. Nah, joget-joget lah hantunya di sini. Yang lebih parah lagi, nanti kalau bapak meninggal, anak yang nggak tahu ngaji, anak yang nggak tahu baca Quran, nangis merintih depan bapak. Ayah. Ada yang nyanyi, ayah dengarkanlah. Aku ingin menyanyi walau air mata di pipiku. Ada yang nangis guys. Ada yang nangis bundaan, cuman dia ayah. Apa katanya uangnya nong, ayahmu meninggal, cobalah bacakan surat Yasin ke HP, ke ayat kursi ke. Atau ngaji lah. Dah ya, HP kayak gimana ke pokoknya bacakan doakan. Diambilnya HP, bukanya Google, ditulisnya Yasin MP3 download. Nah ya, dengarkan seorang aku tahu kan. Ibu bapak saat itu boleh tertawa, boleh saat itu tersenyum karena masih hidup. Tapi kalau sekok pun si anak yang
yang tahu tentang agama nanti mati menyesal tahun yang akan datang. Karena tidak ada yang ngirimkan Fatihah, tidak akan ada yang bersedekah atas nama Bapak Ibu. Masukkan anak ke sekolah agama. Saya tidak yang pondok pesantrennya di mana, tapi pokoknya sekolah agama. Pak Ustaz, sekolah agama itu mahal. Nah, api-api mahal. Kita kan nak masuk surga, betul Bu? Itu kadang-kadang kita yang munafik. Anak pintar masuk SMK favorit. Anak yang pintar masuk SMA model. Yang bodoh-bodoh masuk ke madrasah. Ini munafik orang model gini. Katanya nak masuk surga, tapi giliran ngapal Al-Quran disuruh yang bodoh-bodoh. Justru yang kuat apalannya, yang pintar IQ-nya masuk madrasah, dia akan menghafal Al-Quran, dia akan menghafalkan hadis. Bapak Ibu dapat pahala juga. Guru-guru ngaji nanti kalau dimintanya duit 5.000 ya untuk bayaran guru melibaras usah nak kebaratan. Bila perlu labihkan berapa nong bayarnya 5.000 mak, yo 14.000. Salam dengan gurumu nongi. Itu kadang ya banyak. Giliran guru ngaji minta 4.000 nak ang SPP. Berapa ngaji di TV anong SPP-nya? 5.000. Mana kan? Katanya nak masuk surga 5.000 kemahalan. WC umum di Rasau Jaya, Kuburaya sekarang 5.000. Saya lihat tulisannya kancing 2.000, berak 3.000. Pas berak dimintanya 5.000. Nah, petang 5.000 mintanya berak tulisannya 3.000. Kau berak pasti kancing. Kau kancing bayar. Masa lalu TPK nak kita samakan dengan WC umum? Ini orang munafik sekali. Giliran anak nak les bahasa Inggris, bayar 1 juta. Nak les komputer, bayar 1,5 juta. Nak ke barat, Pak. Giliran guru ngaji 5.000. Makanya syukur-syukur jadaan mak kasihinya. Makasihnya dilungi, makasihnya dilungi. Neraka jahanam tempatnya. Tahu nak berterima kasih dengan orang. Oh, berarti dia ada ikhlasnya Pak Ustaz. Dengarkan ini. Soal ikhlas atau tidak si guru itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan guru urusannya jasa. Kedengaran? Bu, saya pura-pura pakar. Dengan ustaz gaya juga sangat ini. Soal ustaz ya ikhlas atau tidak ya urusan saya dengan Allah. Tapi urusan saya dengan panitia urusannya biasa. Oh nggak Pak Asmadi, serius gitu. Takutnya laka itu jantungan dia. Itulah anak yang soleh. Dia akan selalu mengangkat tangan, kedua tangannya di malam hari di setiap laka sholat, mendoakan, mohonkan ampun atas segala dosa kedua orang tuanya kita itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Dah habis waktunya. Nah sikit-sikit seorang ya acara gitu banyak sambutannya, saya heran banyaknya saya sambutan. Macam lomba pidato. Naik turun saya yang paling lama. Tapi hebatnya Pak Wakil rendah hati, saya sedikit aja, katanya Pak Ustadz aja. Dalam hatiku sebenarnya Bapak ada yang banyak, saya yang sedikit. Soalnya takor ya Pak. Ya, mohon maaf. Dan yang terakhir, judulnya ini halal bihalal. Terakhir ini baru masuk ke cerita halal bihalal. Tadinya masih pembukaan. Masih pembukaan Pak Ustaz. Halal bihalal. Halal ini bahasa Arab, tapi orang Arab udah ngerti artinya. Yang suam pagi haji atau umroh adalah seorang bapak-bapak berdiri di depan Masjid Nabawi di pintu 16. Pak, ngapain tang lama berdiri di sini? Nunggu bini saya Pak Ustaz. Oh, balik aja, tunggu di hotel. Kalau di hotel kita tunggu. Oh iyalah, balik ke hotel. Udah 1 jam nunggu, belum juga datang masih bininya. Setelah 1 jam kemudian, lamanya bini tuh. Lama inyan dari doa di Taman Raudhah kalau. Begitu nampak dari kejauhan setelah 1,5 jam,
Rupanya bawa sekantong plastik kresek besar. Belanja. Dalamnya ada calak, ceret kuning, jilbab. Dari mana dia tang lama? Belanja bang. Mana belanjaannya? Yo, seplastik kresek besar. Bisa kau nawar? Bisa. Tahu kau bahasa Arab? Nggak tahu. Gimana kau nawar? Kata dia hom sarial, 5 rial, 5 rial, 5 rial. Gimana kau nawarnya? Arba'a rokaatin. Setengah. 4,5. Arba'a rokaatin. Jadi bahasa Arab tuh gampang sebenarnya. Jangan sampai bapak ibu saya tidak mau nak pergi umroh. Saya tidak mau pergi umroh Pak Ustaz. Kalau sasar, tak tahu nak balik. Tinggal bawa bacaan sholat. Bacaan sholat ini Al-Fatihah. Nanti ketika kita sasar ditanya oleh petugas, Iski, what do you want? Maza turid? What can I do for you? Ditanyalah dia, apa yang bisa saya bantu? Ibu bapak tinggal jawab, ihdinas sirata, hotel. Tunjukkan saya jalan ke hotel. Le, kata dia, ngapain? Limada? Wa ana minadh dhalin. Saya termasuk orang yang tersasar. Kalau ditanyanya lantai berapa? Kau lantai berapa? Lantai 3. Gimana bahasa Arabnya? Salah sa'atin. Kalau lantai yang 4, arba'a rakaat. Kalau lantai 7, itu agak payah tuh. Al-Maghrib wal Isya. Gampang bahasa Arabnya. Saya punya kawan TKI di Arab Saudi. Dia tidak pernah sekolah pondok pesantren, tidak pandai bahasa Arab. Saya di Saudi. Gimana? Kau kan tidak suah belajar bahasa Arab. Dipaksa-paksa aja Pak Ustaz. Satu hari saya disuruhnya beli daging sapi ke pasar. Buka kamus. Daging bahasa Arabnya laham. Sapi bahasa Arabnya bakoroh. Laham bakoroh. Ke pasar ngapal. Laham bakoroh, laham bakoroh, laham bakoroh, laham bakoroh. Pas nyampai di pasar yang ingat cuma laham. Bakorohnya lupa. Laham. Kata orang Arab, malaham. Laham. Daging apa? Laham. Laham. Lama dah ingatnya sapi apa bahasa Arab. Lama dah ingat. Laham mo. Laham kata dia. Tahu orang Arab. Jadi bahasa Arab ini paksa-paksa aja bisa. Lalu kata lakinya tadi, bisa kau nawar? Bisa. Pakai bahasa Arab? Ya, arba'a rakaatin. Setengah. Setengah jari berarti setengah. Jilbabnya ku ambil, duitnya ku berikan. Apa kata orang Arab? Halal haji? Halal? Halal. Halal. Jilbabnya ku ambil, duitnya ku berikan. Halal. Apa maknanya? Setelah jilbab ku ambil, duit ku berikan, setelah itu kita nak adik-adik sangkut pautnya. Halal. Nak adik-adik dandam kesumat di antara kita, nak adik-adik banci, nak adik-adik buruk sangka. Itulah agaknya yang diinginkan oleh panitia. Setelah acara itu kita semuanya bersih hatinya. Amin. Ceramah nak di kampung, nak di kota, kalau dah amin berarti laka. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, usah nak melapor ke polisi. Saya bukan ustadz ekstrim, saya adalah ustadz es krim. Lembut, sejuk, dan manis. Saya umur 30 tahun. Dulu saya ngajar 2017 sebagai dosen. Itu saya masih bujangan, agak ganteng-gantengnya. 2017 saya ngajar, banyak mahasiswi jatuh cinta dengan saya. Perasaan saya ada. Nah, di acara halal bihalal nanti kita pun salam-salaman, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Kenapa harus minta maaf Pak Ustadz? Dosa dengan Allah, langsung taubat kepada Allah. Dosa dengan manusia, belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Salat 5 waktu sehari semalam bisa hapus dosa dengan manusia? Daan. Puasa kau sebulan penuh hapus dosa dengan manusia? Daan. Bagi haji umrah kau bolak-balik hapus dosa dengan manusia? Daan. Dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum kau minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Bu, ibu kan kisian dosanya.
Nadi atau banyak? Banyak atau banyak inyan? Banyak inyan atau luar biasa banyaknya? Dengan sapi biasanya ibu banyak dosa? Dengan laki. Banyak yang aku. Itu di paling banyak dosanya. Apa dosa ibu? Ngerepek. Besar slogannya Pak, tiada hari tanpa ngerepek. Itu dosa bu. 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 Sudah pura-pura pakak. Ngerepek ya bedo. Bedosa. Tapi bukan dosa besar. Dosa kecil. Tapi kalau dikerjakan tiap hari kan lama-lama besar. Jangankan nak pagi ngaji, nak pagi ngajar, nak pagi BKMT pun kadang-kadang ngolah dosa dolok dengan laki. Bang, aku nak pagi ngajar, nak ujian hari angkat kemarin dia. Ade yang ini ya. Tapi bukan ibu-ibu yang di situ, bukan. Sinun jauh di sarang burung kuale. Oh situ lah ini. Ada dosa, makanya dosa seperti ya. Hari Raya Idul Fitri Syawal harus minta maaf dengan laki. Pak, ada dosa nak dengan bini? Tapi biasanya dosa dengan bini. Oke, nak mulai bini. Dimulai oleh bini, akhirnya bini nak percaya dengan laki curiga. Adalah ibu-ibu ke saya Pak Ustaz, apa hukumnya istri membuka HP suami? Saya jawab haram, nak boleh buka HP laki. Kenapa Pak Ustaz? Dua alasannya. Pertama ibu dah tahu passwordnya. Tahu Pak Ustaz sudah 10 higit jasian yang cocok. Ternyata passwordnya jempol kaki. Ya perlu dicurigai kamu tadi. Yang kedua, memangnya ibu kalau tahu lakinya selingkuh, ibu nak ngapain? Nak ngamuk-ngamuk, nak update status. Oh, jangan. Hal rumah tangga di-update status di Facebook, di YouTube, pertemanan 500 orang. Kau update status, 500 orang tahu masalah rumah tanggamu. Kalaupun nanti dah berdamai, percuma orang dah tahu. Saya dah amati, saya dah survei orang yang update status masalah rumah tangga di Facebook 80% tidak peduli. 20%-nya pura-pura peduli. Bagusnya gimana Pak Ustaz? Kau pergi ke tempat wudhu. Kepada Allah, ya Allah, lakiku yang milikmu, tak mungkin aku jaganya sehari semalam 24 jam. Engkaulah yang menguasai hati suamiku, ya Allah, jagalah dia, lindungilah dia dari perempuan-perempuan nakal macam di film layangan putus, ya. Ustaz nonton juga? Nggak nonton, kebetulan lewat di beranda, jadi saya skip. Agak nampak-nampak sedikit, milik gua ya. Jangan seperti itu Pak Ibu. Jadi lebih baik didoakan saja. Mau tak doakan lakinya? Di balik kesuksesan suami ada doa seorang istri yang solehah. Makanya ini suami-suami yang sukses nih karena didoakan oleh istrinya. Itu baru satu istri. Gimana kalau 4 misalkan istrinya kan lebih sukses lagi. Wah, tapi ibu Ustaz sasat nampaknya itu. Bukan gitu balik aku. Nah, ibu bapak kita ini punya dosa, makanya bapak minta maaf dengan bini. Tapi saya belum bisa. Dah habis waktunya ya? Bentar lagi dulu, saya tambahin sedikit lagi. Bapak minta maaf dengan bini. Gimana cara minta maafnya Pak Ustaz? 5. Pertama pegang tangannya, yang kedua Pak senyum. Yang ketiga, lihat mukanya. Yang keempat, minta maaf. Yang kelima, sambutkan kesalahannya. Bisa nggak Pak? Hah? Nggak bisa? Ceramah yang bagus bukan yang hadir ramai. Ceramah yang bagus bukan tendanya yang bagus. Ceramah yang bagus, begitu dapat ilmu, langsung diamalkan. Siap? Jadi 5 cara minta maaf dengan bini. Pertama,
pegang tangannya. Kedua, lihat mukanya. Ketiga, senyum. Keempat, minta maaf. Kelima, sebutkan kesalahannya. Balik kalau ke rumah, amalkan. Pegang tangan bininya. Apa ya, Bang? Dengarkan ceramah Ustaz Atoli tadi. Oh, harusnya dia kan pagi juga tadi. Ayolah katanya, peganglah tangan. Kak Ye, lihat muka adik. Kak Ye senyum. Kak Ye minta maaf. Sebutkan kesalahannya. Ini nak nyambutkannya aku tak masih takut. Sebutkan bang, tidak disebutkan dan maafkan. Yang aku takut kau sebutkan. Abang selingkuh di. Abang selingkuh. Selingkuh. Api-api ya bang. Namanya juga manusia melakukan hilaf dan salah. Dan api-api abang selingkuh. Karena bulan yang lalu aku selingkuh juga. Sakit sama. Minta maaf. Kita tinggal di masyarakat ini, minta maaf juga. Pastilah ada salah ngomong, salah perbuatan, minta maaf. Bu, saya minta maaf Ibu I. Kita dah 20 tahun ke tetangga, pasti ada salah kita. Rasanya tak suah, kata ibu suah, Bu. Ada salahnya. Waktu ibu nyamur pakaian, kulihat adik, adik saya diancam. Ku curi, Bu. Kok jadi kau lah yang nyurinya ini? Iyalah Bu, saya hilaf, saya alpa, saya minta maaf Bu. Mau oke maafkan saya Bu. Oh iya, dah api-api, dah marah saya. Dah marah Bu, dah. Tapi deh, dulu aku pun nyuri juga di tempat lain. Jadi kita pencuri lah kita. Minta maaf. Oke, setelah acara itu yang pernah salah dengan kawan, minta maaf. Yang belum sempat minta maaf hari raya, laka itu minta maaf, salaman, minta maaf. Tapi soal salaman nih ibu-ibu, saya dah salaman dengan ibu-ibu, minta maafnya saja. Tapi kalau ada nih uan yang dah kue, yang dia dah ngerenok, ngerindat, ngerintil, ngerisut, masih mau saya salaman dengan nih uan. Tak mau Pak Ustaz, saya dah ada nafsu dengan nih uan. Cuman masalahnya nih uannya bernafsu dengan saya tulaklah. Dah masuk waktu itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Wakil Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Bapak Ibu Guru serta adik-adik semuanya. Kalau selama 1 jam ini saya ceramah, ada omongan saya nyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, mohonlah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu maafkan saya? Anak itik jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.